Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almelia Susanti dengan NIM 22042187. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Dalam video ini, saya akan melanjutkan presentasi materi pertemuan yang ketujuh, yaitu terkait dengan anggaran publik. Anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satu moneter. Anggaran merupakan alat akuntansi yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Menurut M. Narafin 2007, anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak. Fungsi anggaran sektor publik yaitu sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi dan komunikasi, penilaian kinerja, alat motivasi, dan menciptakan ruang publik. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah berupa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Tolak ukur anggaran publik. Tolak ukur dalam melaksanakan anggaran publik di level pemerintahan adalah standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat dan diberlakukan untuk pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, termasuk provinsi, kabupaten, atau kota. Tolak ukur ini memuat standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan. Tolak ukur ini digunakan sebagai alat pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan yang wajib. Selanjutnya kita masuk kepada bagian contoh kasus. Contoh kasus yang saya ambil yaitu pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja organisasi perangkat daerah. Studi kasus di kantor Kecamatan Madang Suku, Kabupaten OKU Timur. Anggaran berbasis kinerja diperkenalkan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Dengan pendekatan kinerja, organisasi akan lebih memperhatikan aspek pencapaian kinerjanya. Menurut Mardiasmo, sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori menurut Bastian 2010, yang mendefinisikan anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi. Menurut Aliyun 2016, kinerja organisasi perangkat daerah adalah organisasi pemerintah yang merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan kinerja, akuntabilitas kerja instansi pemerintah, serta monitoring dan evaluasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku, agar terwujudnya kinerja pemerintah yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga anggaran berbasis kinerja memiliki hubungan dengan kinerja organisasi perangkat daerah. Karena dalam membangun sistem penganggaran dengan kinerja, maka pelaksanaan penyusunan anggarannya dapat meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah yang baik. Sekian pemaparan materi pertemuan 7 dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.